Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Alhamdulillah. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan, saya Rini Safira. Mohon izin di sini mau melakukan penyuluhan. Kita belajar sama-sama mengenai pentingnya memahami kekerasan seksual. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa itu kekerasan seksual? Ada yang tahu? Untuk bagian-bagian sensitif, Kak. Kalau Nurul tahu nggak apa itu kekerasan seksual? Kalau nggak tahu, biar aku jelasin ya. Jadi kekerasan seksual ini merupakan tindakan seksual yang dilakukan tidak atas persetujuan korban. Nah, kekerasan seksual ini juga diartikan perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, ataupun menyerang tubuh atau fungsi reproduksi dari seseorang. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau kekerasan seksual ini di Indonesia ini lagi marak terjadi? Hampir, ya kan tahu kan? Nah, hampir 20.000 kasus kekerasan seksual itu terjadi di Indonesia. Korbannya itu mulai dari balita, anak-anak, remaja, sampai orang dewasa itu bisa menjadi korban dari kekerasan seksual. Nah, korban dari kekerasan seksual ini tidak memandang umur, tidak memandang latar belakang, ataupun tidak memandang gender. Tapi emang sesuai pendataan bahwa korban kekerasan seksual ini kebanyakan itu adalah wanita dan anak-anak kayak gitu. Nah, teman-teman, aku di sini mau ngejelasin, mau ngasih tahu beberapa jenis dari kekerasan seksual. Yang pertama itu ada pemerkosaan. Yang kedua ini ada intimidasi seksual, termasuk ancaman pemerkosaan. Terus yang ketiga ini ada perdagangan manusia untuk tujuan seksual. Terus yang keempat ini serem banget ya. Nah, yang keempat ini ada prostitusi paksa. Yang kelima ini ada perbudakan seksual, dan yang keenam ini ada pemaksaan perkawinan. Nah, pemaksaan perkawinan ini marak banget terjadi di Indonesia. Teman-teman pernah dengar gak sih kasus ada anak remaja yang dijodohin sama orang tua? Iya, sama kakek-kakek. Nah, itu marak banget kan terjadi di Indonesia. Bahkan umur orang tua itu tuh jauh lebih tua dari umur orang tua kita sendiri kayak gitu. Nah, kalau itu tuh ya biasanya sebabnya karena misalnya iya kekurangan ekonomi, bisa dijodohin karena misalnya dapat tanah atau dapat orang kaya. Nah, iya bener tuh kata Nurul, biar kayak gitu suka ada. Nah, itu tuh biasa terjadi biasanya di kampung-kampung yang emang latar belakang pendidikannya tuh kurang kayak gitu. Selanjutnya ada pemaksaan kehamilan. Ini juga sering banget terjadi di Indonesia. Bayangkan wanita yang sudah menikah tapi dipaksa untuk punya anak, dipaksa untuk hamil, padahal mungkin wanita itu belum siap. Karena kan mendidik anak itu bukan cuman punya anak tuh bukan cuman mengandung terus melahirkan kayak gitu. Selanjutnya ada pemaksaan aborsi. Nah, pemaksaan aborsi ini biasanya terjadi kalau ada melakukan hubungan terlarang, terus dia hamil disuruh gugurin tuh sama pacarnya atau sama orang tuanya. Itu juga termasuk dari kekerasan seksual. Selanjutnya ini ada pemaksaan kontrasepsi, terus ada penyiksaan seksual, ada penghukuman yang bernuansa seksual. Kalau penghukuman ini teman-teman pernah dengar nggak? Kalau ada misalnya sepasang yang melakukan hubungan terlarang, terus dihukumnya itu diarak-arak oleh kampung, tahu kan? Iya, tahu. Ya, Wanda silakan. Enggak, lanjut. Silakan, oke. Jadi itu tuh diarak-arak, telanjang kayak gitu, itu juga termasuk kekerasan seksual. Kenapa? Karena itu udah masuk merusak martabat dari kedua orang ini kayak gitu. Selanjutnya ada praktik tradisi yang bernuansa seksual dan bersifat mendiskriminasi seseorang. Ini tuh ada kasus kayak misalnya pesta lajang. Jadi pernah dengar nggak pesta lajang? Ada yang tahu? Nah, pesta lajang itu misalnya H-1 sebelum menikah itu ada kayak misalnya minuman beralkohol atau melakukan hubungan kayak gitu. Iya benar, seks bebas kayak gitu. Jadi itu ya bukannya ya? Lebih ke melakukan hal yang emang negatif kayak gitu. Kenapa cinta? Terus dari pemerintahnya gimana tuh, Pak? Nah, kalau itu kan emang tradisi ya, maksudnya tradisi dari daerah itu biasanya terjadi di luar negeri. Ada juga yang misalnya habis nikah, habis melakukan malam pertama gitu, wanitanya ini ditunjukin darahnya, darah keperawanan. Padahal kan
apa ya, maksudnya perawan itu dalam dunia kedokteran itu nggak ada, karena kalau selaput darah kan juga bisa hilang karena misalnya jatuh atau emang selaput darahnya kecil kayak gitu. Nah selain itu bentuk-bentuk dari kekerasan seksual ini bisa catcalling. Nah teman-teman, ini catcalling ini kayak siulan. Pernah nggak dapet siulan dari orang-orang di jalanan? Sering kan ya? Sering kan? Nah iya, itu juga termasuk dari pelecehan seksual. Nah iya tuh, digituin. Nah iya. Iya. Itu termasuk dari pelecehan seksual. Atau bisa juga mendapatkan komentar negatif tentang tubuh di media sosial. Kayak misalnya teman-teman posting yang ya emang mau posting aja, posting foto terus dikomentarin tentang bagian tubuh yang emang seharusnya nggak dikomentarin kayak gitu. Nah iya kayak gitu. Sebenarnya itu tuh yang nggak salah orang lain atau diri kita sih kak? Kalau misalnya tergantung, kalau misalnya emang orang itu nyaman dengan ya dengan enggak, kalau misalnya orang itu nyaman memakai kayak gitu ya nggak apa-apa, maksudnya silahkan aja mau posting apapun karena itu kan hak dia. Tapi kalau misalnya emang ada orang yang komentar negatif terus si yang posting ininya nggak suka, itu juga termasuk pelecehan kayak gitu. Terus juga menyebarkan rumor tentang aktivitas seksual orang lain. Nah mungkin teman-teman nih juga harus hati-hati kalau misalnya ngegibahin orang lain tentang aktivitas seksual, itu juga termasuk pelecehan seksual kayak gitu. Selanjutnya adalah berbicara tentang kegiatan seksual di depan orang lain. Selanjutnya adalah sentuhan seksual, yaitu menyentuh bagian tubuh seseorang tanpa izin atau menampilkan, mengirim gambar, video yang emang bernuansa seksual kayak gitu. Nah, teman-teman di sini ada yang mau ditanyain nggak sebelumnya? Kenapa tuh? Nah, iya. Nah, aku punya tips untuk menghadapi kekerasan seksual. Yang pertama ini, jika mendapatkan ajakan seksual, katakanlah tidak secara tegas. Nah, teman-teman tuh harus berani. Kalau misalnya ada misalnya pacar kalian atau siapapun itu ya, kan kekerasan seksual itu tidak memandang latar belakang, bahkan dari keluarga pun bisa seperti itu kayak gitu. Yang kedua ini, jika teman-teman mengalami pelecehan seksual, segera lapor ke ketua RT atau RW di sekitar situ. Jadi teman-teman harus buru-buru ngelapor supaya ditindaklanjuti nih dan nggak ada korban-korban selanjutnya. Terus yang ketiga ini, jika teman-teman pernah mengalami pelecehan seksual dan rasanya tuh trauma banget sama kejadian itu, teman-teman tuh boleh cerita ke orang terdekat atau ke orang kepercayaan, ataupun bahkan jika teman-teman membutuhkan dampingan psikolog atau psikiater, silahkan gitu, asal teman-teman tidak memendam semuanya sendiri kayak gitu. Selanjutnya ini yang keempat, jika teman-teman melihat ada orang yang dilecehkannya itu di tempat umum, bisa jalan umum atau di bis atau di kereta, teman-teman tuh bisa kayak nyamperin si korban sama si pelaku ini, terus pura-pura nanyain jalan supaya nggak terjadi kekerasan seksual. Atau teman-teman bisa memvideokan atau memotret lalu melaporkan ke petugas di sekitar situ. Kenapa sih harus kayak gitu? Karena biar kita tuh mengurangi angka tingginya kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Karena ya dampak kekerasan seksual ini, hilangnya rasa aman, merasa tidak percaya diri, trauma, depresi, bahkan bisa terkena penyakit kelamin, HIV atau AIDS kayak gitu. Jadi kita tuh harus dari kitanya, orang lain kita harus peka ya. Nah bener banget. Jadi kita tuh harus peduli sama orang-orang di sekitar kita kayak gitu. Kalau misalnya emang ada orang yang pasti kelihatan lah orang yang sedang misalnya dideket-deketin kalau lagi di bis. Mungkin merasa risih ke orang itu, jadi kita harus peka orang. Nah iya benar, harus peka kayak gitu. Ada yang mau nanya? Cukup. Oke, mungkin cukup sekian sosialisasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ya